Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di mini kelas Olsera pada sore hari ini. Seperti yang sudah diinfoin, kalau materi mini kelas Olsera kita yaitu tentang Olsera Insight, yang mana dengan tagline susun strategi lebih santai bareng Olsera Insight. Nah, untuk Olsera Insight sendiri, ini fitur terbaru yang mana fitur ini bisa membantu teman-teman eh, untuk meningkatkan penjualan atau meningkatkan omset dari usaha bisnisnya. Yang mana di sini teman-teman bisa memantau produk apa saja yang laris atau mungkin bisa memantau customer-customer dari teman-teman bisnis yang sering order atau repeat untuk berbelanja di tempatnya teman-teman sendiri. Nah, untuk materi kita pada sore hari ini akan dibawakan oleh Mas Arianto yang mana sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin tanpa memperpanjang waktu kepada Mas Arianto dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Dava. Oke, selamat sore semua. Kita lanjut untuk modul insight-nya hari ini. Saya izin share screen dulu. Oke, untuk share screen udah masuk ya. Untuk modul insight. Nah, apa modul modul insight itu apa? Modul insight adalah salah satu modul dari sistem point of sale atau pos Olsera yang memberi analisa dan informasi terperinci untuk membantu bisnis meningkatkan penjualan dan operasional. Selanjutnya, apa saja manfaatnya? Untuk manfaatnya di sini ada analisa performa penjualan, analisis kecurangan karyawan atau staff, dan perkembangan penjualan produk. Oke, selanjutnya, terus apa saja keuntungan menggunakan modul insight? Untuk keuntungan di sini ada empat. Yang pertama ada tidak perlu bayar bayar biaya tambahan untuk langganan. Jadi langganan sistem Olsera langsung dapat modul insight ini. Terus keduanya tidak perlu integrasi dengan pihak ketiga. Jadi ini langsung ada di dashboard Coursera ya, tidak perlu integrasi ke pihak manapun. Terus yang ketiga di sini ada analisis data yang disajikan akurat. Jadi untuk laporannya bakalan secara real time masuk. Oke, selanjutnya keempat di sini mengambil keputusan dengan data yang tepat. Jadi untuk data yang ini bakalan data yang sangat akurat. Jadi langsung Jadi Bapak Ibu yang sudah isi datanya di back office tinggal perlu cek di modul insight-nya. Dan ini bakalan data-data yang untuk dianalisa bakalan langsung keluar. Oke, kita lanjut untuk kenapa harus menggunakan modul insight. Jadi di modul insight itu akan menjadikan laporan analisa kesehatan usaha, mencegah kasih melakukan fraud atau kecurangan, merekomendasikan produk yang laris ke pelanggan yang baru, atau produk yang kurang laris juga bisa kita upkan untuk penjualan. Terus memvisualisasi produk-produk yang kurang laris, selanjutnya terus mengambil keputusan berdasarkan data. Oke, kita selanjut untuk tampilan modul insight-nya di sini ya. Seperti berikut. Jadi untuk menu insight itu ada di bawah dashboard di menu back office website ya. Jadi untuk modul insight di sini ada menu home. Menu home bakalan muncul seperti gambar berikut. Terus ada menu kesehatan usaha, analisa kecurangan dan produk. Terus di kanan pojok kanan atas di situ ada filter buat tanggal. Jadi Bapak atau Ibu bisa cek sesuai tanggal yang mau dicek. Oke, selanjutnya di modul insight ini tadi ada penjualan. Di sini ada laporan penjualan dari 5 November sampai Desember. Cek dalam satu bulan atau sesuai filter tanggal yang difilter di awal. Di sini bakal muncul grafik dan akan ada informasi kenaikan atau penurunan selama penjualan. Terus selanjutnya di sampingnya ada grafik analisa kecurangan. Jadi selama satu bulan di bulan November sampai 5 November sampai 4 Desember di sini ada 12 indikasi kecurangan oleh kasir. Jadi kita
berapa aja bakalan terinformasikan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung cek ke kasirnya. Terus di bawahnya bakalan ada informasi memburuk berapa persen dari periode sebelumnya. Untuk periode sebelumnya itu diambil dari tergantung kita filternya per kapan. Akan dibandingkan sama sebulan yang lalu atau seminggu yang lalu sesuai filternya. Terus selanjutnya di sampingnya ada produk terjual. Jadi di sini akan munculkan grafik dan total penjualan. Dan di bawahnya bakalan ada informasi juga asik produk terjual meningkat berapa persen dari periode sebelumnya. Terus selanjutnya di sampingnya lagi ada top 5 produk populer atau produk paling laris. Jadi Bapak Ibu bisa langsung rekomen produk terlaris di bulan ini atau apa ke pelanggannya. Oke, selanjutnya untuk menu analisa untuk kesehatan usaha. Jadi kesehatan usaha di sini ada persentase naik atau turun usaha. Jadi di sini kalau jika usahanya kurang sehat, di sini bakalan terindikasi atau terinformasi kurang sehat berdasarkan prediksi total laba bulan ini. Jadi turunnya berapa persen Bapak Ibu bisa lihat berapa persen. Contoh di sini ada 98,35%. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ambil tindakan. Kenapa ini bisa turun? Bisa dianalisa dulu kenapa turun, terus tingkatkan penjualannya lagi. Terus contoh di sini ada di sampingnya di situ akan ada informasi total penjualan. Oh, penjualan kali ini totalnya cuma 298.000. Kenapa ya banyak customer enggak datang atau gimana? Kita bisa langsung review atau cek analisa datanya. Terus di samping kanannya lagi itu ada prediksi total penjualan. Oke, selanjutnya kita ke total laba. Di sini total laba bakalan diinfokan laba yang didapatkan dari penjualan sesuai total penjualannya. Terus di bawah sampingnya bakalan terinformasikan itu menurun atau naik. Contoh di sini ada menurun 91,27%. Prediksi selanjutnya bakalan ada labanya bakalan diinfokan di sampingnya juga. Oke, kita lanjut. Nah, untuk analisa kecurangan, tampilannya bakal seperti ini. Jika kasir Bapak Ibu ada melakukan kecurangan, di sini bakalan langsung terindikasi. Total terindikasi ada 15. Jadi Bapak Ibu bisa langsung cek dan cegah kasir melakukan kecurangan sebelum mengalami kerugian besar ya. Di sini ada contoh memburuk sebesar 200%. Itu sangat besar banget sih, sampai 200%. Terus selanjutnya di sisi sampingnya bakalan ada informasi apa aja yang dicurangi sama kasir. Contohnya ada pembatalan mencurigakan. Terindikasi ada 3. Terus pembayaran mencurigakan ada 5. Terus pesanan tertahan atau pesanan yang tidak diselesaikan oleh kasir. Di situ ada 6. Dan selanjutnya pemberian diskon manual. Di kasir ada memberi diskon manual manual dan mungkin kemungkinan besar dikasih diskonnya juga besar. Itu ada terindikasi juga 1. Nah, terus di bawahnya ini bakalan ada informasi kasir mana yang melakukan indikasi kecurangan, terus tertingginya siapa, terus perangkat yang digunakan itu kasir menggunakan HP Oppo. Terus hari itu indikasi tertinggi itu di hari Selasa. Dia melakukan indikasi sebanyak total 9 indikasi. Terus selanjutnya di jam indikasi tertinggi yaitu di jam 9 pagi ada 4 indikasi. Oke, kita selanjutnya di sini ada produk. Nah, untuk produk di sini bakalan menginformasikan total produk terjual. Contoh di sini ada 3.561 produk terjual, terus meningkatnya berapa persen? Di sini meningkatnya sebesar 525,83%. Di sampingnya lagi dari 3.561 total
produk yang terjual. Di sana ada total penjualannya atau uang omset penjualannya. Jadi omsetnya di sekitar 41.101.500. Dan meningkatnya berapa persen bakalan diinfokan di sampingnya. Oke, di bawahnya lagi Oke, mohon maaf sebelumnya. Jadi rata-rata produk terjual di per bulannya di sini bakalan diinfokan. Rata-ratanya ada di sekitar 7.155. Selanjutnya bakalan ada informasi produk terlaris dan nama produknya dan terjualnya berapa. Contoh ada Sinektor, Kopsus, ada dari 1.459. Dan sampingnya lagi ada produk paling sedikit terjual, ada mie goreng, ada satu item. Oke, untuk selanjutnya kita langsung ke back office Solsera ya. Bakalan saya tunjukkan untuk gimana tampilan di back office-nya. Oke, untuk share screen-nya apakah sudah masuk? Jadi untuk modal insert di situ ada di bawah dashboard di back office website ya. Untuk tampilannya bakalan seperti dashboard. Di sini ada tampilan home seperti yang saya bilang tadi. Terus di sini ada fitur tanggal. Kita coba fitur tanggalnya di bulan kemarin. Oke, untuk fitur tanggalnya bisa per hari ini, kemarin, 7 hari belakangan, 30 hari belakangan, this month, di bulan ini, last month atau di bulan kemarin, atau mau di custom. Untuk di custom saat ini sampai 3 bulan belakangan itu masih bisa. Jadi kita contoh di last month di bulan kemarin. Oke, untuk di penjualan di last month atau bulan kemarin, di sini ada penjualan sebesar 1.923.000 ya. Terus di bawahnya bakalan terinformasikan ya penjualannya menurun sebesar minus 95,23% dari periode sebelumnya. Menurunnya sangat jauh ya, sampai 95%. Penjualannya menurun ini, Bapak Ibu bisa langsung dianalisa datanya kenapa menurun, kata kualitas produk atau pelanggannya memang atau pelanggannya banyak lebih memilih tempat lain karena promo atau apa kita bisa bisa jadi juga. Jadi Bapak Ibu bisa cek atau analisa untuk meningkatkan penjualan produknya. Terus di sampingnya lagi itu ada analisa kecurangan. Nah, untuk bulan kemarin itu analisa kecurangannya terindikasi ada 5. Di bawahnya bakalan terinformasikan membaik 58% dari periode sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk produk terjual di sini ada 136 produk yang terjual. Terus dilakunya hari apa, itu karena apa, kita bisa cek juga. Di bawahnya bakalan diinformasikan juga produk terjual menurun sebesar minus 96,19%. Oke, selanjutnya di sini ada top 5 produk. Top 5 produknya kita bisa klik di tanda panah ini. Top produknya ada apa aja? Di sini contohnya ada Basic Americano, Senator Kopsus, Aglio Olio, Basic Coffee Latte. Oke, untuk nomor 5 sepertinya. Untuk nomor 5 sepertinya ada sedikit bugs. Bakalan saya coba report ke timnya dulu. Oke, selanjutnya di bawahnya lagi itu bakalan ada kesehatan usaha di bulan ini. Maksudnya, oke untuk kesehatan usaha di sini bakalan diinformasikan. Kesehatan usahanya kurang sehat, menurun 70%. Terus total penjualan di sini ada 561.000, menurun 70%.
Terus prediksi ke depannya atau prediksi total penjualan untuk ke depan di sini bakalan ada sekitar 1.101, menurun 41%. Oke, selanjutnya di sini kalau labanya nol, di sini bakalan terinformasikan nol. Jadi untuk total laba atau total penjualan ini pengaruh sama data produk yang Bapak input. Jadi di data produk itu diharapkan harus mengisi harga beli dan harga belinya juga. Jangan hanya isi harga penjualannya, harga jual di toko. Oke, selanjutnya di sini ada grafik laba. Di sini untuk grafik laba ada profit, forecasting sama projection. Oke, selanjutnya di sini ada penjualan. Untuk penjualan saat ini masih ada dalam perbaikan. Di sini bakalan ada informasikan juga penjualan toko Anda saat Anda mengalami penurunan. Nanti di sini ada informasi berapa persen. Terus total penjualannya ada berapa, dia akan diinfokan persentase penurunannya berapa, terus keseluruhan penjualan tahun ini. Di sini bakalan terinformasikan. Oke, mohon maaf untuk sebelumnya di sini angkanya memang agak kecil. Ini karena akun tester masih dalam proses perbaikan juga. Oke, selanjutnya di bawah itu bakalan ada grafik penjualan. Grafik penjualan di sini akan akan menampilkan per hari selama sebulan. Oke, selanjutnya di sampingnya bakalan ada informasi tanggal penjualan tertingginya di hari apa, totalnya berapa, terendahnya berapa di tanggal berapa, terus rata-ratanya berapa. Oke, selanjutnya di bawah di sini akan ada informasi analisis kecurangan. Oke, untuk analisis kecurangan di sini ada 5 indikasi ya. Terus persentasenya 58%. Itu agak membaik dari periode sebelumnya. Jadi untuk analisis kecurangan itu di sini pembatalan mencurigakan itu nol. Yang mencurigakannya ada 0%, terus ada pesanan tertahan. Jadi kita bisa lihat ini kasir ada 15 pesanan tertahan. Itu kenapa nggak diselesaikan? Jadi Bapak atau Ibu bisa langsung cek ke kasir atau cek ke lokasi usahanya. Oke, saya lanjut. Oke, pembelian diskonnya di sini masih nol. Oke, untuk produk di sini masih dalam perbaikan ya. Jadi totalnya sama persentasenya masih belum bisa muncul. Selanjutnya di sampingnya bakalan ada informasi order perjualannya berapa, penurunannya berapa persen. Untuk Oke, untuk grafiknya sama seperti grafik penjualan, itu akan menampilkan per tanggal sesuai tanggal yang kita filter. Terus di sini indikasi penjualan tertinggi bakalan ada terinformasikan juga di samping ada 100 produk terus terjual di tanggal 19 Desember. Oke, di sini terendahnya itu ada satu produk yang terjual di tanggal 3 Desember. Rata-rata perharinya di sini ada 4 produk yang terjual. Oke, untuk produk terpopuler di sini bakalan terinformasikan apa aja produknya. Untuk produknya seperti yang di atas ya, itu ada gula americano, bakso Saizeriya sama latte. Oke, selanjutnya di sini ada pelanggan. Untuk pelanggan ini bakal tidak perlu input data pelanggannya. Jadi untuk pelanggan ini bakalan membaca total stroke atau membuka total stroke yang pada hari tersebut transaksi. Contohnya hari ini ada 10 stroke.
Atas 10 transaksi bakalan ngebaca ada 10 pelanggan. Jadi bakalan ngebaca berapa kasir membuka stok atau transaksi. Contoh di sini ada jumlah pelanggan ada 19, menurunnya berapa persen? 0,46%. Terus keseluruhan pelanggan di tahun ini ada 21 pelanggan. Selanjutnya bakalan ada grafik yang sama. Contoh ini ada grafik, ada dua warna hijau. Untuk tertingginya bakal diambil pada tanggal yang terakhir. Contohnya terakhir ada 27 Desember. Ada 4 pelanggan, terendah ada di satu di tanggal 19, dan satu laginya ada di tanggal 3 ya. Terus rata-rata terendahnya ada di satu. Oke, kita coba klik di halaman kesehatan usahanya. Kita ke poin atas. Oke, kesehatan usahanya bakal nampilkan seperti ini sama seperti sebelumnya. Yang membedakan di sini bakalan ada grafik di bawahnya. Di sini ada grafik laba, grafik penjualan, grafik tren laba, grafik tren penjualan. Di sini bedanya sama grafik yang di atas, di situ ada profit last period. Jadi bakal dibandingin sama bulan sebelumnya. Oke, kita lanjut ke analisa kecurangan. Untuk analisa kecurangan, di sini ada 5 indikasi. Jadi untuk analisa kecurangan seperti pembatalan mencurigakan, pemain mencurigakan, Bapak Ibu bisa diklik juga dalamnya. Nah, setelah diklik, bakalan informasikan seperti ini. Di 1 Desember sampai 31 Desember itu pembatalan 0. Oke, pembatalan mencurigakan ini, pembatalan pembatalan produk atau pesanan yang disertai dengan coba cek atau print check. Jadi si kasir ini akan melakukan print check atau kasih nota bukan resi pembayaran ke pelanggannya untuk dicek orderannya benar atau enggak. Takutnya si kasir ini akan memberi hasil print check ke pelanggan, terus akan ada hapus item di kasirnya. Jadi print print stroke aslinya itu nggak dikasih ke pelanggan dengan bisa jadi dengan alasan printernya rusak atau nggak bisa di print contohnya, atau ada kendala di perangkatnya, misalnya perangkat printernya dilakukan sama si kasir untuk membohongi agar stroke-nya nggak bisa dicetak. Untuk di sini total karyawan yang melakukannya bakalan diinformasikan juga, itu ada berapa, misalnya ada 5 atau ada 3, di sini bakal langsung ada informasi 3 karyawan, total perangkatnya, misal kasih si Bapak Ibu ada restoran atau usaha lainnya, itu ada atau usaha retail lainnya, di situ ada lebih dari satu kasir ya contohnya. Jadi kasir mana yang dilakukan pembatalan, Bapak Ibu bisa langsung lihat di mana dan bisa langsung Kak, dicek ke lokasi. belum. Tadi kan juga sebenarnya dari pagi kan, dari siang kan, apa ya? Oke, mohon maaf sebelumnya. Oke, di sini bakalan ada total nominal terindikasi. Contohnya di sini total kerugian atau akibat pembatalan ini bakalan terinformasi di sini. Mungkin saya coba kasih contoh yang ada terindikasinya. Kita coba di bulan November. Seharusnya saya Itu ada ininya testing sih, ini. Eko. Di yang garis yang belakang terus. Karena kan ini kayak Oke, gini mohon maaf kan. sebelumnya. Nah, Kalau contoh di yang sini kemarin ada kan indikatif. biasanya dua gini, tapi juga tetap di sebelah sini aku. Kalau lulusan aku ini.
Oke, di sini ada satu kecurangan. Contohnya di sini ada pembatalan mencurigakan. Nah, total mencurigakannya ada 3. Jadi itu sama gitu. Pembatalan mencurigakan di sini ada 3. Nah, total karyawan melakukannya 1. Total pelanggannya 1 dan nominalnya berapa. Nah, di bawahnya ini itu bakalan ada 3 transaksi. Contohnya ada 3 transaksi yang dilakukan atau total transaksi yang dilakukan serta nomor transaksinya. Jadi total ini masih bisa diklik. Oke, contohnya setelah kita klik di sini bakalan ada rincian atau detailnya. Nama karyawan yang ngelakuin siapa, perangkat, sistem operasional, waktu transaksi, terus tipe pembatalan. Jadi cara membacanya di sini. Di sini ada dua dua ayam hijau sama 3 ayam hijau. Di sini 2 ayam hijaunya dicoret atau tanda warna merah. Berarti si kasirnya membatalkan 2 item tersebut. Jadi harusnya customer membeli 5 item ayam cabai hijau, tapi dilunasin sama kasirnya cuma 3. Jadi si kasirnya udah ngambil uang sebesar 20.000. 20.000, 20.000 dikali 2 berarti udah 40.000. Si kasir udah mengantongkan uangnya. Selanjutnya di sini, oke, contoh selanjutnya di sini ada 1 paket akhir tahun, 4 americano sama 1 americano. Ah, si kasir udah membedakan 4 americano. Jadi si kasir udah mengambil 40.000 juga untuk di nota transaksi ini. Oke, selanjutnya seperti ini ada ramen beef juga dibatalin sebesar 3. Si kasir cuma selesaikan 1 transaksi aja. Itu sangat merugikan si owner atau pemilik tokonya kalau bakalan terjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke pembatalan mencurigakan. Maaf, pembayaran mencurigakan. Oke, pembayaran mencurigakan di sini dikasih ada 5. Pembayaran mencurigakan itu seperti apa? Nah, di pos bicara itu ada buat opsi untuk pembayaran seperti edisi untuk list statik ya. Jadi di sana kan bisa diklik bayar tanpa menginput nomor referensi atau RRN transaksinya. Jadi kami harapkan Bapak, Ibu atau pemilik usaha diharapkan si kasir input nomor RRN atau nomor referensi dari pembayaran tersebut agar tidak terindikasi seperti ini. Contoh di sini ada total 2 karyawan melakukan indikasi pembayaran mencurigakan. Contohnya di sini ada atas nama karyawan Min, nomor referensinya di sini bakalan 0. Terus di sini ada mie goreng sama nasi goreng. Contohnya customer bayar pakai cash BCA. Terus diselesaikan sama kasirnya. Maaf, oke, mohon maaf sebelumnya. Jadi di sini kasirnya aslinya membayar cash. Customernya membayar cash. Tapi di sini kasirnya melakukan pembayaran pakai BCA. Itu bisa jadi dilakukan. Diselesaikan dengan BCA, terus uangnya nggak dimasukin nih ke kasir tokonya. Jadi si kasir menganggap oh ini ada pembayaran BCA, tapi sekali Bapak Ibu cek itu pembayarannya nggak masuk atau minus. Oke, selanjutnya contoh lainnya di sini ada sebesar 590.000. Contoh hal yang sama, nama karyawan yang lakuin siapa, nomor referensinya masih 0, tipe pembayaran masih BCA juga. Oke, selanjutnya kita ke pesanan tertahan.
Untuk pesanan tertahan, untuk pesanan tertahan dalam dengan waktu cukup lama, lebih dari 24 jam. Jadi untuk pesanan tertahan ini dalam waktu 24 jam tidak diselesaikan sama kasir, itu akan langsung terindikasi. Contohnya ada 3 pesanan tertahan dilakukan sama satu kasir, nggak diselesaikan. Bapak Ibu bisa cek ini kenapa nggak diselesaikan. Kan bisa jadi nggak, cuman di print check terus si kasirnya nggak lanjut bayar, nggak selesaikan. Jadi anggap transaksi itu nggak pernah terjadi, tapi bahan atau produknya udah keluar. Oke, contoh nama karyawannya bakalan kelihatan siapa, di device mana, durasinya berapa lama bakalan terinformasikan. Oke, maaf sebelumnya. Oke, selanjutnya kita ke pemberian diskon manual. Pemberian diskon manual di sini di pos kasir itu di bagian bawah bakalan ada kasir bisa menginputkan diskon, mau diskon manual atau diskon yang diatur oleh toko atau yang disetting dari awal di toko. Contohnya si kasir atau si kasir ada belanja di sana atau siapapun yang mau beri diskon sebesar besarnya. Contoh di sini ada diskon sebesar jadi di sini totalnya sebenarnya ada 2 juta total orderan customernya, tapi diselesaikan sama kasir dikasih diskon sebesar 50% sama kasir, jadi customer tinggal bayar 1 juta aja. Oke, contohnya di sini ada harusnya di sini ada 50 opak ubi, tapi cuma dibayar setengahnya aja. Terus ada dua juga, ada harga coretan di sini itu diskon yang diberi. Jadi ada diskon sebesar setengahnya atau 50%. Itu sangat membuat para owner toko rugi besar juga sampai memberi diskon sebesar 50%. Oke, di sini selanjutnya akan ada nama karyawan terindikasi tertinggi siapa, contohnya Amin. Perangkat yang digunakan itu ada HP Oppo ya, dengan seri perangkat CPH 18 sekian. Terus jika diklik itu bakalan ada list transaksi yang dilakukan. Itu banyak juga ya. Untuk nama juga bisa diklik. Jadi nama Amin, siapa yang berapa nota yang diindikasi itu bakalan ketahuan. Terus terindikasi di hari apa? Itu di hari Selasa. Ada total terindikasi paling tinggi, terus di jam berapa. Oke, selanjutnya di bawah itu bakalan ada grafik. Grafik sesuai tanggal yang kita pilih. Di sini ada selama 1 bulan. Dan indikasi kecurangan tertinggi ada di tanggal 12 sama 19 November. Terendah ada di 29 November. Jadi di samping kanannya bakalan ada informasi tertinggi di totalnya berapa di tanggal berapa. Tanggalnya bakalan untuk tanggalnya bakalan menyelesaikan tanggal terakhir. Oke, di bawahnya lagi itu ada thread kecurangan. Di sini bisa Bapak Ibu bisa lihat di jam berapa atau per hari. Tentunya kita di sini ada jam 9. Di titik itu Bapak bisa klik atau arahkan kursornya ke sana jika menggunakan laptop. Di sini ada indikasi totalnya berapa.
Di tanggal lain juga bakalan untuk Bukan dong. informasikan, gue Ya, indikasi, indikasi, ah, tapi ini tinggal dinyalain aja kak. Infoin aja ya sama aku nanti. kita lanjut untuk analisa keterangannya sedikit ini. Mungkin ada pertanyaan nanti Bapak Ibu bisa di akhir sesi akhir sesi atau boleh chat ke saya atau mungkin bisa diatur waktu lain untuk diskusi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya performa penjualan. Performa penjualan di sini performa penjualan di bulan November. Di situ ada 3.569 produk yang terjual dan meningkatnya berapa persen di situ ada sekitar 523%. Jadi total penjualan di sini atau omset penjualannya ada di sekitar 41.271.500, meningkatnya berapa persen di situ ada 729% ya. Terus rata-rata penjualan bakalan terinformasi, terjual produknya bakalan terinformasikan. Mohon maaf sebelumnya di sini nol, kemungkinan ada sedikit bakalan saya report ke tim juga untuk segera diperbaiki. Oke, selanjutnya di situ ada informasi produk terlaris. Contoh produk terlaris di situ ada Sinektor, Kopsus. Ada 1.500 item yang terjual. Oke, selanjutnya ada produk yang terjual. Di situ ada mie goreng. Total item terjualan di situ ada satu item saja. Selanjutnya di bawah bakalan ada grafik sama seperti yang sebelumnya. Grafik produk. Di sini produk terjual tertinggi itu ada di tanggal 25 contohnya. Terus di sampingnya bakalan ada informasi tertinggi ada berapa ribu produk terjual. Contohnya ada 2008 ya produk yang terjual di tanggal 25 November. Terendahnya ada di 1 November dan rata-rata produk terjual itu ada 119 per harinya. Oke, di sini akan ada produk populer, 5 top produk. Contohnya di sini ada Kopsus, Americano, Cappuccino, Latte, sama Suren. Oke, untuk produk menariknya di sini ada permetaan produk. Nah, oke, di sini akan ada informasi untuk mendapatkan grafik laba yang tepat. Melengkapi harga beli setiap produk Anda di menu katalog produk. Sembunyikan nilai ekstrem atau nilai yang tidak biasa. Fokus melihat data mayoritas. Contoh pemetaan di sini. Di situ ada 4 kategori. Kategori horses, start, dog, sama puzzle. Kita coba lanjut, di produk horses itu ada apa aja? Di situ contoh. Bapak Ibu bisa diklik untuk lihat detailnya. Untuk horses di situ ada produk yang terjual banyak dengan keuntungannya yang kecil. Disukai pelanggan karena karena kualitasnya oke atau banyak pelanggan yang suka dengan kualitas dari produk tersebut. Bapak Ibu bisa coba naikkan harga antara 5% atau 10% dari sebelumnya. Atau di dua belakangan itu apa? Dua informasi terakhir di situ Bapak Ibu bisa cari alternatif bahan baku lebih murah atau kurangi sedikit porsinya. Nah, contoh produk yang termasuk proses di situ ada Opa Obi yang satu, di situ ada 50 item yang terjual. Labanya yang diuntungkan 250.000. Nah, sedangkan yang di nasi goreng ayam, nah nasi goreng ayam mungkin banyak orang juga suka. Di situ ada 31 item. Nah, labanya di situ nol. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada salah input harga beli atau harga bahan bakunya cukup mahal. Jadi nggak ada laba yang didapatkan dari nasi goreng ayam tersebut.
Oke, selanjutnya di Star. Oke, di Star di sini ada 9 produk. Star itu apa? Itu produk yang terjual banyak dengan keuntungannya besar. Bapak Ibu bisa pertahankan kualitas dan harga jual. Punya kekuatan untuk mengangkat produk yang kurang diminati. Oke, untuk contohnya di sini ada keripik pisang coklat, ada basic coffee americano. Oke, maaf sebelumnya. Ada basic coffee latte, ada cappuccino, Vietnam drip, khusus. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, nah, contohnya ada keripik pisang coklat, itu ada 88 item yang terjual. Laba diuntungkan ada 1,3 juta contohnya, atau americano ada 1.300 item. Di situ labanya ada 7,6 juta. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat labanya berapa yang diuntungkan per masing-masing. Produk yang dalam kategori docs. Contoh dalam apa itu docs? Produk yang terjual sedikit dengan keuntungannya kecil. Bapak Ibu bisa langsung evaluasi produk terhadap pelanggan seperti porsi, kualitas, atau rasa. Oke, mungkin bisa dicoba tes ulang atau Bapak Ibu di review ulang untuk produk tersebut. Terus penjualan dapat ditingkatkan dengan promo atau dibuat paket dengan produk Star atau Horses. Oke, untuk mungkin produk yang di dalam ini contohnya ada ramen, penjualnya ada 4, terus labanya ada 121.000. Atau contohnya ada spaghetti aglio olio yang terjual 3, cuman labanya 12.000. Itu sangat sedikit ya. Mungkin Bapak Ibu misalnya contoh di sini ada spaghetti atau ramen beef. Bapak Ibu mau buat atau rekomenkan paket, Bapak Ibu bisa klik salah satu produk. Menu rekomendasi paket bakalan diklik, bakalan muncul atau bisa diklik. Nah, jika Bapak Ibu klik ini, itu akan langsung ke halaman paket produk. Nah, sebelum ke halaman paket produk, Bapak Ibu bisa pilih mau dipaketkan sama apa. Contoh kita pilih paket Star karena kategori Star. Star lumayan banyak apa? Star banyak produk juga yang terjual dan keuntungannya juga besar. Contoh paket Star di sini ada keripik pisang coklat atau basic coffee. Contoh kita mau buat paket sama Sinektur, Suren. Kita tinggal klik buat paket. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal isi nama paket sama harga beli, harga jual. Terus Bapak Ibu misal ada mau tambahkan paket lainnya juga bisa, tinggal diklik aja. Ini buat paket misal paket satu orang, satu makan, satu minum, atau mau buat dua juga tinggal bisa dipilih apa aja paketnya. Oke, kita lanjut ke menu insight-nya. Untuk produk docs kurang lebih seperti itu. Kita coba ke puzzle. Oke, untuk puzzle di sini contohnya produk yang terjual sedikit dengan keuntungannya lebih besar. Penjualan dapat ditingkatkan dengan promo atau membuat paket dengan produk Star atau Horses. Tentunya di sini ada cappuccino. Cappuccino cuma terjual satu dengan laba 9.200. Oke, jika Bapak Ibu diklik pilih produk itu bisa rekomendasi paketnya seperti tadi atau seperti sebelumnya. Untuk modul set kurang lebih seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan. Oke, terima kasih Mas Haryanto terkait pemaparan mengenai ulcer insight-nya. Nah, untuk teman-teman mungkin tadi masih ada pertanyaan atau mungkin untuk teman-teman yang masih bingung nih mengenai ulcer insight, itu boleh banget untuk ditanyakan pada Mas Haryanto dengan raise hand atau mungkin boleh on mic-nya untuk bertanya. Atau mungkin dari Kak Juan ada pertanyaan mungkin atau bagaimana?
Ini nanyanya boleh harus soal ini, soalnya kan saya belum ini belum masuk ke kelas, atau boleh nanya soal yang lain? Eh, untuk materi pada kelas kita sore hari ini sebenarnya sih fokusnya sih untuk sore insight ya. Tapi untuk kakaknya sendiri boleh mungkin ditanyakan aja untuk pertanyaannya, mungkin bisa kami bantu jawab atau mungkin kalau emang ini memang kami tidak pada bidangnya mungkin kami bantu infokan ke tim terkait. Mungkin boleh diinfokan aja kan pertanyaannya. Boleh, paling terutama saya mau nanya soal ini, kan saya kan di online itu kan pakai Tokopedia sama Shopee. Kalau Shopee itu biaya-biaya marketplace, biaya pengiriman udah sesuai. Tapi kalau buat Tokopedia itu masih belum sesuai. Saya udah ajuin berkali-kali sih ke ownernya juga, tapi tetap belum ada gitu. Cuman jawabannya terakhir cuma bilangnya ya karena Tokopedia-nya kurang terbuka, jadi di ownernya juga nggak bisa ngerubah. Tapi buktinya di Shopee bisa gitu, bingung saya. Padahal kan sebenarnya kan itu kayak gini, kan kayak Tokopedia itu kan biaya marketplace itu 8% plus 4%. Nah itu sebenarnya udah lama nggak pernah rubah nih sebenarnya. Kenapa nggak bisa dirubah dari ownernya gitu? Oke, baik. Oke. Berarti terkait pertanyaan ini lebih ke kendala ya, Kak? Terkait kendala integrasi dari fitur marketplace-nya ya, seperti Shopee, Tokopedia. Bukan kendala sih, jadi di laporannya gitu ya, masih waktu pesanan Tokopedia masuk, kan muncul kan di ownernya kan biaya pengiriman berapa, biaya marketplace berapa gitu. Nah kalau Shopee saya cek udah benar, tapi kalau buat Tokopedia-nya masih tetap ngaco ya, kadang-kadang cuman biaya biaya pengirimannya aja dimasukin yang 4%, kadang-kadang nggak ada sama sekali gitu. Oke, ini mungkin berarti terkait isu kendala teknis laporan masalah ya tadi ya, kadang ada biayanya, kadang enggak. Itu kakaknya Ya sudah coba menghubungi ya? udah pernah berapa kali, tapi selalu akhirnya mental lagi gitu, nggak ada perubahan gitu. Oke. Mungkin terkait itu, kebetulan kami kan tim revenue, Kak. Jadi kurang paham mengenai tadi untuk integrasi marketplace di Shopee. Mungkin Ya, nanti kakak di luar sesi mungkin boleh atau kakak boleh coba drop nomor WA atau nomor WA sama nama tokonya biar nanti kami coba follow up lagi ke tim terkait mengenai ya tadi oh staff kendalanya atau isunya seperti itu. Itu iya. boleh. Oh, eh, terus kalau soal insight, saya kan belum masuk dari tadi, belum masuk. Tapi jadi sebenarnya bisa dapetin apa aja sih dari insight itu, kan udah sekarang mesti versi beta atau udah versi yang bisa dipakai ya? Halo Pak, saya bantu jawab. Untuk saat ini masih di versi beta Pak. Cuman di versi beta udah bisa digunakan. Mungkin kalau boleh tahu Bapak menggunakan device postnya apa ya? Postnya pakai PC. Oh, untuk PC ya. Untuk PC saat ini APK-nya masih belum selesai sih Pak. Saat ini masih di device Android yang baru bisa dipakai, yang digunakan. Oh, maksudnya kan saya dapat itu insight-nya tetap ada. Berarti itu tapi belum belum benar gitu, masih error atau gimana? Saat ini masih belum Pak. Jadi dia menggunakan APK atau pos khusus Pak. Jadi yang Oh, terbaru jadi bakalan bisa dimasukin ke sana, bakalan terinput ke insight-nya. kalau saya mau ngecek insight itu baru bisanya di mana? Di aplikasi yang di handphone gitu, di Betul Office. Pak, di Android. Di Office berarti ya. Betul Pak. Oh, tapi di sini Ah, sebenarnya ada sih muncul, tapi nggak tahu mungkin si error kali ya. Kayak penjualannya berapa, indikasi kecurangannya nol, terus produk terjualnya oh, apa, terus oke produk Kak. harus. Mungkin saat ini harus menggunakan pos yang versi terbaru Pak untuk modul insight. Mungkin untuk kebetulan Bapak menggunakan PC atau Windows, saya bantu cek dulu ke tim ya Pak untuk APK-nya sudah siap atau belum. Oh Soalnya gitu. dia menggunakan APK versi yang terbaru sih Pak. Oh, ya. Di saya sebenarnya udah muncul, tapi nggak tahu itu datanya valid nggak. Oke oke baik Pak. Mungkin saya cek dulu APK-nya. Kalau sudah ada saya bisa kasih ke Bapak dulu untuk dicoba dites dulu untuk menggunakan model insight-nya. Ya. Terus kalau buat revenue bisa nanya apa lagi ya? Kalau rekamannya bisa lihatnya di mana ini ya?
Untuk rekaman Zoom kita pada sore hari ini ya, Kak. Iya, Untuk rekaman Zoom-nya kita bisa cek di channel Revenue Fast. Nah, nanti akan dikirimkan link terkait mini class setiap minggunya. Mungkin untuk hari ini kemungkinan besok bakal rilis untuk video gitu. pada Kalau email, kalau email saya, apa kalau WA sudah kirimin. sorry sorry Kak. Iya buat nomor HP-nya sudah kirimin di chat. Oh, Saya kan oke. nanya, Untuk URL tokonya boleh dibantu share juga Kak. bentar, kalau jadi kopi ya. Oh, sama sekali saya mau nanya gini, Bang tanyain, kan saya kan itu kan mau sebenarnya mau perpanjang member ya, tapi saya nanya berapa kali ke salesnya kayak nggak dijawab terus. Kan saya nanya ada promo apa nggak, berapa perpanjang biayanya berapa. Saya jadi bingung nggak ada salesnya. Ya nanti tolong sampaikan aja kalau sarannya itu gimana. Sebenarnya pernah ada paket kan, jadi kan saya mau perpanjangan ini mah, gitu. Oke, baik berarti kakaknya ingin lanjut berlangganan jatuhnya ya. Tapi dari pihak Ya, info. Oke, nanti mungkin nomor kakak akan aku bantu share juga ke tim terkait. Untuk case ini biasanya di handle tim retention. Nanti di sana tim retention akan bantu tuh infoin eh, bakal ada promo atau diskon apa aja untuk langganan bertahun selanjutnya seperti itu. Jadi mungkin ntar ada dua tim yang menghubungi kakak, satu tim retention, satu lagi untuk menangani isu terkait tadi yang Tokopedia sama Shopee yang di awal tadi kak, seperti itu. oke, ya udah paling saya itu aja. Saya ini mau waktu-waktunya lagi tutup buku toko, jadi saya izin keluar dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Juan. Selamat sore. Oke. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman House of Durian ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan. Atau mungkin tadi kakaknya mungkin baru bergabung di tengah-tengah sesi, masih belum ada pertanyaan, ingin menonton rekamannya dulu, ntar boleh diinfo aja, ntar kami bantu share juga terkait link mini kelas kita pada sore hari ini. Mungkin dari teman-teman House of Durian, apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Mungkin dari teman-teman House of Durian belum ada pertanyaan. Nah, sebagai bukti mengakhiri sesi mini kelas kita pada sore hari ini, mungkin teman-teman di sini boleh dibantu untuk on cam-nya agar kita lakukan dokumentasi sebagai bukti telah mengakhiri sesi mini kelas kita pada sore hari ini. Mungkin dari teman-teman House of Durian, Mas Arianto atau Kanabila boleh dibantu on cam-nya. Oke, baik. Mungkin kalau memang belum ada lagi yang on cam, aku mulai untuk dokumentasi. Aku mulai hitung mundur dari hitungan ketiga. 3, 2, 1.
Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam meeting pada sore hari ini. Saya Dava, perwakilan dari Alsera, pamit undur diri. Selamat sore dan terima kasih.